Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Muhammad William Wahyu Priyatno dengan NIM G0025128. Saya berasal dari kelompok B8 dan pada hari ini saya akan menjelaskan untuk laporan anatomi di blok 2.1. Oke, langsung saja ke laporannya. Oke, untuk soal yang pertama ini jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis, kemudian jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar wujud ostium ureter externum, dan jelaskan mengenai perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario di atas. Oke, jadi anatomi penis terlebih dahulu. Jadi penis sendiri itu untuk parsnya itu terbagi jadi dua. Ada pars fixa, pars fixa dan pars libera. Jadi pars fixa itu yang menempel di dalam. Nah, itu ada bulbus penis dan crus penis nih ya. Terus kemudian pars liberanya ini ada corpora cavernosa dan corpus spongiosum. Ini corpus spongiosum, ini corpora cavernosa. Kemudian juga di ujungnya terdapat glandula penis atau kepala penis nih. Kemudian untuk struktur internalnya ini struktur internal penis. Nah, ini untuk pars spongiosa dan ini cavernosanya. Nah, jadi di pars spongiosa ini spongiosum itu di corpus spongiosum itu terdapat uretra. Kemudian ada corpora cavernosanya. Corpora cavernosa ini di dalamnya terdapat nih arteri cavernosus, di mana ketika ereksi itu nanti banyak darah yang menuju ke dalam sini. Kemudian ini terdapat vena dorsalis profundus di sini. Ini untuk internalnya. Kemudian di sini juga terdapat banyak arteri helicinae namanya. Nah, nanti dari arteri cavernosa itu akan bercabang ke arteri helicinae. Itu untuk strukturnya. Kemudian untuk di penis sendiri, nanti di bagian luarnya itu ada kulit yang melapisi di dekat dengan glandula ini, namanya periputium. Dan biasanya kalau orang yang disirkumsisi itu yang diangkat itu bagian periputiumnya itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk arterinya, itu arteri untuk penis sendiri merupakan percabangan dari arteri pudenda interna. Terus kemudian nanti akan bercabang ke arteri cavernosa, terus nanti ke helicinae gitu. Terus kemudian untuk venanya itu nanti venanya akan bermuara di vena pudenda interna begitu. Kemudian untuk skrotum. Nah, skrotum ini itu merupakan sebuah lapisan yang melindungi dari testis. Dan skrotum itu terdapat 9 lapisan. Nih, ada yang paling luar pastinya kulit. Kemudian nih ada fascia dartos. Fascia dartos, kemudian ada fascia spermatica externa. Ini. Kemudian ada musculus cremasterica. Jadi musculus cremasterica itu yang untuk sebagai membawa penis masuk ke dalam atau keluar. Maksudnya kan untuk regulasi suhu juga kan. Jadi kalau misalkan suhunya sedang dingin, ini cremasterica-nya akan membawa tesnya mendekati tubuh supaya lebih hangat. Kemudian kalau misalkan lagi panas, cremasterica akan menuju keluar tubuh supaya lebih tidak terlalu panas. Kemudian kalau yang skrotum fascia dartos ini itu biasanya kan ada yang mengkerut tuh. Nah, yang mengkerut itu fascia dartos. Bisa kalau mengkerut itu ketika dingin, dan kemudian untuk ketika panas itu agak meregang gitulah ya. Kemudian tadi sampai musculus cremasterica, kemudian ada fascia spermatica interna, kemudian tunica vaginalis yang parietal dan visceral yang dalam, kemudian ada tunica albuginea di dalamnya, dan tunica vasculosa yang dimana disitu banyak pembuluh darah. Itu untuk skrotum. Kemudian untuk testis. Nah,
Untuk testis ini, di sini ada tubulus seminiferus, di mana itu tempat untuk menghasilkan sperma. Kemudian ada rete testis, kemudian ada ductus efferens, kemudian nanti ke epididymis. Jadi ini untuk testis ini. Nah, untuk testis sendiri artinya itu arteri testicularis, kemudian venanya itu vena testicularis dextra dan sinistra, dimana vena dextra dan sinistra ini muaranya berbeda. Kalau yang vena yang testicularis sinistra ini akan bermuara ke vena renalis sinistra, kemudian baru ke vena cava inferior, sedangkan yang vena testicularis dextra ini akan langsung bermuara ke vena cava inferior. Kemudian untuk inervasinya menggunakan plexus testicularis dan nervus genitofemoralis. Nah, untuk testis sendiri pada pria ini yang bagian kiri itu lebih ke bawah posisinya dibandingkan yang sebelah kanan. Kenapa? Karena salurannya itu emang lebih panjang aja yang sebelah kiri, begitu. Emang dari sana ya gitu ya. Oke, kemudian untuk alur perjalanan sperma. Nah, jadi kan tadi sperma dihasilkan di tubulus seminiferus, kemudian keluar melalui rete testis, kemudian ke ductus efferens. Nah, kemudian terjadi pematangan di epididymis. Di epididymis terjadi pematangan, kemudian juga disimpan terlebih dahulu di epididymis. Kemudian ketika ada rangsang, nah si sperma ini akan keluar menuju ke ductus vas deferens. Vas deferens keluar, terus hingga ke ampulla of ductus deferens, vas deferens, terus nanti di ductus ejaculatorius itu bertemu dengan cairan vesikula dari vesikula seminalis, itu cairan semen untuk bercampur dengan sperma di sini. Kemudian keluar menuju uretra, pars prostasika, kemudian terus hingga pars membranosa, pars sponiosa, terus keluar gitu. Jadi nanti akan keluar di ostium uretra eksternal gitu. Tadi ini untuk soal yang kedua. Terus yang C oke. Jadi kalau di skenario itu kan mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing. Nah, jadi kalau seperti sekumpulan cacing itu udah jelas banget, itu adalah varikokel. Kenapa? Jadi varikokel itu adalah venanya itu terdilatasi, venanya itu membesar sehingga membentuk seperti cacing-cacing ini. Kelihatannya kalau dari luar itu seperti ini karena vena membesar. Nah, ini bahaya karena bikin buat balik ke atas ke arah, tergantung karena di mana, ke arah muaranya nanti itu akan lebih susah karena lebih membesar, jadi tekanannya lebih kecil juga kan, jadinya akan lebih lama juga kembali ke muaranya, terus dan itu akan bahaya. Jadi kalau berdasarkan skenario si peserta ini terkena varikokel. Nah, kalau torsio testis itu beda. Kalau torsio testis itu testisnya itu terpelintir. Jadi funiculus spermaticusnya itu tahu venanya ini pembuluh darah itu terpelintir gitu loh. Tuh gambarnya. Nah, itu terpelintir. Kemudian kalau pembesaran prostat, jadi prostatnya membesar menutup uretra. Jadi untuk keluarnya urin itu jadi terhambat karena prostatnya itu membesar dan menekan si uretra begitu. Oke, kemudian untuk laporan yang kedua. Jadi jelaskan pembagian organ sistem urapetika dan fungsi masing-masing organ. Kemudian jelaskan alur perjalanan urin dari ren hingga keluar melalui uretra. Saya sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Oke. Jadi di sistem urapetika itu ada 4 organ. Yang pertama ada ginjal atau renal, kemudian ada ureter, kemudian ada vesika urinaria, dan terakhir itu ada uretra. Jadi fungsinya dan sistem jalannya itu gimana, ini kita langsung aja. Oke.
Jadi di ginjal atau di renal itu dari arteri renalis, kemudian menuju ke arteri segmentia, kemudian ke arteri ke arteri lobares, kemudian interlobares, kemudian arcuata, arteri interlobularis, kemudian arteri aferen itu kemudian masuk ke glomerulus. Nah, darah itu disaring, kemudian habis itu dari glomerulus masuk difiltrasi, kemudian dari glomerulus menuju ke tubulus contortus proximal. Nah, di tubulus contortus proximal itu direabsorpsi, kemudian ke tubulus contortus, ke lengkung Henle dulu, tubulus contortus distal, kemudian nanti hingga menuju ke kalix minor di sini kan dari korteks medula terus menuju ke kalix minor. Nah, dari papilla renalis terlebih dahulu, habis itu baru kalix minor. Nah, dari kalix minor nanti menuju ke kalix mayor kemudian akan menuju pelvis. Nah, dari pelvis renalis ini terus akan turun hingga ke ureter. Nah, ureter ini dari renal hingga ke vesika urinaria. Nah, di ureter itu ada 3 penyempitan. Nah, penyempitannya itu ada di 3 titik. Pertama di utero-pelvic junction. Nah, kemudian turun lagi, ada penyempitan lagi di ketika bersilangan dengan arteri iliaca communis. Kemudian turun lagi, bawah lagi hingga ke masuk ke vesika urinaria. Itu ada 3 penyempitan dan di masing-masing penyempitan itu ada konstriksinya. Nah, terus ini di ureter, kemudian masuk ke vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini akan ditampung, kemudian ketika sudah penuh, jadi akan ada sinyal menuju ke otak, kemudian musculus detrusor itu akan menekan, kan ada ini otot-ototnya. Nah, detrusor ini akan menekan, kemudian sphincter di sini, kemudian sphincter ureter di sini akan membuka, kemudian urinnya akan keluar, kemudian akan menuju uretra, dari uretra ntar akan keluar. Nah, di uretra sendiri ada 4 bagian. Pertama pars preprostatica, jadi itu sebelum prostat, dari vesika urinaria sebelum prostat itu ada namanya pars preprostatica. Kemudian ketika uretra yang dikelilingi oleh prostat ini itu namanya pars prostatica, uretra pars prostatica. Kemudian turun lagi bawah ada uretra pars membranaceae dan keluar lagi ke uretra pars pungiosa. Nah, ini untuk yang laki-laki, sedangkan yang perempuan itu panjang uretranya itu cuma 4 cm. Nah, kalau yang cowok ini cukup panjang, itu 18 sampai 20 cm. Dan ada 4 parsnya. Kalau cewek langsung aja. Oke, itu untuk laporan yang kedua. Oke, lanjut untuk laporan ketiga. Ini jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineis, spatium perineum, serta pembagian legio genital dan legio analis. Kemudian perbedaan pelvis pria, wanita, bidang host, dan episiotomi. Oke, ini pertama adalah dasar dari pelvis. Jadi di pelvis itu di dasarnya itu ada otot pubococcygeus, musculus pubococcygeus, kemudian yang ini pubococcygeus kan, ini menghubungkan antara pubis dengan os coccyx. Kemudian musculus iliococcygeus, ini tuh termasuk dari levator ani juga. Nah, iliococcygeus ini menghubungkan dari os iliaca ke os coccyx. Nah, kemudian ini ischiococcygeus menghubungkan dari ischiadica ke coccyx. Dan oke, kemudian ini kalau dari atas, ini view dari superior. Kemudian ini view dari bawah ya. Ini dilihat dari bawah. Nah, ini musculus pubococcygeus. Ini menghubungkan dari pubis ke coccyx. Kemudian ini puborectalis, yang ini menghubungkan dari ini dari pubis balik lagi sini. Dari pubis ke rektum. Ini ya puborectalis. Kemudian yang ini musculus iliococcygeus dari ilium ke coccyx. Tadi udah ada juga ya, kalau dari atas juga kelihatan. Ini dari
POV bawahnya. Kemudian nah ini, jadi ini ada membrana Perinei dan Spatium Perinei Profundum. Nah, membrana Perinei itu seperti sebuah lapisan atau fasia gitu tipis. Nah, ini untuk membatasi dari uretra ke atasnya. Kemudian di atasnya membrana Perinei ini ada Spatium Perinei Profundum. Itu lapisan otot-otot. Nah, ini spatiumnya itu antara wanita dengan pria itu beda. Yang wanita itu lebih banyak dia. Di wanita ini ada 4 otot. Yang pertama ada sphincter uretra externa. Ini yang ini. Kemudian ini ya, ini yang bulat ini bulat. Terus kemudian ada musculus transversus Perinei profundus yang ini. Ini kemudian ada musculus compressor dan musculus sphincter uretrovaginalis. Nah, sedangkan pada laki-laki hanya ada musculus sphincter uretra externa yang ini dan transversus Perinei musculus transversus Perinei profundus. Jadi yang tidak ada pada laki-laki itu tidak ada musculus compressor ini dan tidak ada sphincter uretrovaginalis. Hanya ada musculus transversus Perineus profundus dan sphincter uretra externa gitu ya. Kemudian ini bagian regio urogenital. Oke. Jadi untuk urogenital ini pertama masih ada kulit, kemudian masuk ke dalam ada fascia Perinei superficial atau fascia coles. Kemudian ada fascia gallaudet ini, kemudian ada Spatium Perinei superficial. Kemudian ada fascia urogenital inferior nih, ini bisa dilihat panahnya. Kemudian Spatium Perinei profunda lagi. Kemudian ada fascia urogenital superior sini. Ini sebelum prostat nih ya. Kemudian yang analis nih. Jadi pertama pasti ada kulit. Kemudian di sini ada fascia urogenital inferior. Ada fascia coles. Kemudian di sini ada bulbus spongiosum dan fascia perineum profunda atau fascia gallaudet. Sama ya yang tadi udah jelaskan juga. Kemudian ada spatium superficial Perinei ini sebanyak ini, sebelah ini. Kemudian ada fascia urogenital superior, ada spatium Perinei profunda, ada fascia urogenital inferior nih yang bawah tadi kan, ini superior ini inferior. Kemudian ada membrana Perinei nih sini. Ini kemudian oke. Jadi bentuk pelvis itu ada 4 jenis. Ada arthropoid, platypoid, platypeloid, ginecoid dan android. Nah, ginecoid ini kebanyakan untuk wanita, sedangkan untuk pria itu kebanyakan android. Nih, ini beda terlihat nih. Yang ginecoid atau biasa di wanita itu cenderung lebih bulat. Kemudian koksiknya ini nggak sampai ke dalam, nggak cekung gini loh, nggak apa ya, nggak menuju ke dalam gini kan, nggak terlalu gini. Kenapa? Karena pada wanita kan buat lahiran kan, jadi biar nggak ketusuk. Nah, kalau pria itu koksiknya cenderung lebih cekung ke dalam. Kemudian bentuknya ini beda. Kalau pada perempuan itu cenderung lebih bulat, sedangkan pada pria itu cenderung lebih bentuk hati, bentuk love gitu ya. Gitu. Kemudian sudutnya di pubis ini punya laki-laki lebih kecil dan punya cewek lebih gede gitu, lebih besar. Kemudian untuk bidang Hodge. Nah, bidang Hodge ini sebenarnya semacam garis semu gitu ya, untuk mengukur sudah seberapa sih kalau misalkan pas bayi itu lahiran sudah seberapa keluarnya. Nah, bidang Hodge-nya itu ada 4. Bidang Hodge pertama itu dari superficialnya, dari superiornya sinusis pubis. Sini tarik sampai ke sakrum. Kemudian Hodge 2 itu di bawahnya sinusis pubis ke sakrum. Terus Hodge 3 itu dari spina ischiadica. Nih dari sini segaris ini. Kemudian Hodge 4 itu udah sampai koksik. Dari koksik sini terus keluar. Nah, itu bidang Hodge 4. Kemudian episiotomi. Nah, jadi episiotomi ini merupakan suatu
proses pemotongan memotong kulit di area sini agar bayinya itu mudah keluar, dan ini untuk mencegah terjadinya robekan yang tidak terarah. Jadi biar kalau robekan yang nggak terarah kan nanti bahaya dan akan lebih susah kan untuk dibenerin. Jadi untuk mencegah itu biasanya dokter akan melakukan episiotomi atau digunting biar bayinya lebih mudah keluar dan robekannya itu lebih terarah begitu. Itu baik, mungkin itu saja laporan yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.